Вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай! Помогай! Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял тебя, принял. Они выходили, они идут. Вот НПшки, которые вы берега видите. Вот НПшки, которые с берега видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать. НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме. Позицию быстрее. Позицию. Ну вставай-то. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помогай. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цветь. Где вы? Как обстановка? Киньте нам. Чего скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Ну вставай. Быстрее, ползи! Быстрее!
Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNED ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebut
menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jet tempat rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk. Ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Postornoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander-M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urugan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini.
Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через позицию, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп, стрельба! Мы выходим. Стоп, стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай! Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НПшки, которые вы здесь видите. Вот НПшки, которые здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать. НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме. Позицию быстрее. Позицию. Доставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай, говорю. Тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Доставайте.
Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Где вы? Как обстановка? Палку киньте нам. Чего скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее. Позицию. Доставайте. Быстрее, поползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNET ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MOD_Russia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работает! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз. Откуда выходишь? Стой, пока стоп, стрельба. Мы выходим, двоих выходим. Стоп, стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим в запор. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы берега видите, вот НБшник, который с берега видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну, вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Вставай, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну, вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Где вы? Как обстановка? Палку киньте нам. Чё скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. А сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну, вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Grad dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postornoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Kurgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah apa-apa disebut dalam keterangan unggahan ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь, мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп, стрельба! Мы выходим, выходим. Стоп, стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один. Давай сюда. Сейчас заходим в забор. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай! Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы берега видите, вот НБшник, который с берега видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать. НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там.
На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи! Быстрее! Быстрее, говорю! Вставай! Вставай, говорю! Тихо, тихо, не помогу. Вставай! Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю! Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю! Вставай, жить хочешь, вставай! Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю! Ну вставайте! Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цветь. Ну где вы? Как обстановка? Сигналку киньте нам. Чё скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Grad dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal Changju Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп, стрельба! Мы выходим, больницу выходим. Стоп, стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай! Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставай-то. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебя ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставай-то. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Где вы? Как обстановка? Киньте нас. Чё скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крик, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставай-то. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNET ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Command Control objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MOD_Russia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим, больницу выходим. Стоп стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цветь. Где вы? Как обстановка? Сигналку киньте нам. Чего скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Похлой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNET ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Filipov dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Tahun kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим, больницу выходим. Стоп стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим в запор. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите. Вот НБшник, который здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай! Вставай, вставай, говорю. Вставай, и жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте! Давай! Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Ну где вы? Как обстановка? Киньте нам. Чего скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNET ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urugan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба. Мы выходим, бойниц выходим. Стоп стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим в забор. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Ну где вы? Как обстановка? Палку киньте нам. Чё скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman drone peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Pilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через границу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп, стрельба! Мы выходим, бойниц выходим. Стоп, стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим за поле. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай! Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставай-то. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помог. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставай-то. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Где вы? Как обстановка? Палку киньте нам. Чё скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крик, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставай-то. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Grad dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urugan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь, берега. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим в больницу выходим. Стоп стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим за поезд. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы берега видите, вот НБшник, который с берега видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебя ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте! Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цветь. Ну где вы? Как обстановка? Сигналку киньте нам. Чего скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNED ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Dari Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Tahun kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь, берега. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим, выходим. Стоп стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим в запой. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите. Вот НБшник, который здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Где вы? Как обстановка? Киньте нам. Чего скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNET ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Kelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Pilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal Changju Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз. Откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба. Мы выходим, двоих выходим. Стоп стрельба. Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим, заходим. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, вот НБшник, который здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогай. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Ну где вы? Как обстановка? Халку киньте нам. Чего скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Похлысь. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Grek dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal Canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk. Ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп, стрельба! Мы выходим из больницы выходим. Стоп, стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай! Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебя ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Где вы? Как обстановка? Киньте нам. Чё скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Grad dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим в больницу выходим. Стоп стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим за поезд. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай! Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогай. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте! Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Где вы? Как обстановка? Сигналку киньте нам. Чего скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Похлысь. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNED ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Grek dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk. Ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Command Control objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MOD_Russia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander-M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь, берега. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим, свои выходим. Стоп стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим за поле. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите. Вот НБшник, который здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Ну где вы? Как обстановка? Палку киньте нам. Чего скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNED ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postornoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз. Откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба. Мы выходим, выходим. Стоп стрельба. Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим в запой. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите. Вот НБшник, который здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну, вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогай. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну, вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Ну где вы? Как обстановка? Салку киньте нам. Чего скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Какой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну, вставайте. Быстрее, поползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MOD_Russia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз. Откуда выходишь? Стой, пока стоп, стрельба. Мы выходим в больницу выходим. Стоп, стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим в запой. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте! Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цветь. Ну где вы? Как обстановка? Палку киньте нам. Чё скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal Changju Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk. Ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander-M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через границу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим, своих выходим. Стоп стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшки, которые вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогай. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте! Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цветь. Ну где вы? Как обстановка? Халку киньте нам. Чего скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. А сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Похлой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNET ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Grek dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба. Мы выходим из больницы выходим. Стоп стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите. Вот НБшник, который здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помогай. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, и жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Ну где вы? Как обстановка? Киньте нам. Чего скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNET ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Pilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urugan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз. Откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба. Мы выходим, бойниц выходим. Стоп стрельба. Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим в забор. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание карда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цветь. Ну где вы? Как обстановка? Палку киньте нам. Чё скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Похлысь себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Pilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal Canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп, стрельба! Мы выходим из больницы выходим. Стоп, стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим за поле. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай! Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, поползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебя ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Где вы? Как обстановка? Палку киньте нам. Чё скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее. Позицию. Ну вставайте. Быстрее, поползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MOD-Russia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander-M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим в больницу выходим. Стоп стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим за поезд. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Доставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Доставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цветь. Ну где вы? Как обстановка? Сигналку киньте нам. Чё скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Доставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNED ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk. Ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Command Control objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MOD-Russia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба. Мы выходим, выходим. Стоп стрельба. Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим в запой. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите. Вот НБшник, который здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помогай. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Ну где вы? Как обстановка? Киньте нам. Чего скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Похлысь. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNED ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi Lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi Lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Kurgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба. Мы выходим, двойник выходим. Стоп стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите. Вот НБшник, который здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогай. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Ну где вы? Как обстановка? Палку киньте нам. Чё скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Pilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk. Ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп, стрельба! Мы выходим, бойниц выходим. Стоп, стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай! Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Где вы? Как обстановка? Киньте нам. Чё скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крик, я не знаю. Еще. Похлысь. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Grad dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Kurgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим в больницу выходим. Стоп стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим за поезд. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте! Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Ну где вы? Как обстановка? Сигналку киньте нам. Чего скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Похлысь себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNED ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Grek dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk. Ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MOD_Russia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander-M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggil dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее, работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим, выходим. Стоп стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас отходим за поле. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите. Вот НБшник, который здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогай. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Ну где вы? Как обстановка? Киньте нам. Чего скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNET ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi Lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi Lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postornoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urugan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба. Мы выходим, двоих выходим. Стоп стрельба. Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим в забор. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, вот НБшник, который здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогай. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Ну где вы? Как обстановка? Халку киньте нам. Чего скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Похлысь себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Grek dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Pilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп, стрельба! Мы выходим в больницу выходим. Стоп, стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим в запой. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай! Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цветь. Ну где вы? Как обстановка? Киньте нас. Чё скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Grad dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander-M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим в больницу выходим. Стоп стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим в запой. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай! Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте! Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Где вы? Как обстановка? Сигналку киньте нам. Чё скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крик, я не знаю. Еще. Похлысь себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNED ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi Lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk. Ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi Lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MOD_Russia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз. Откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба. Мы выходим, выходим. Стоп стрельба. Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим в забор. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите. Вот НБшник, который здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помогай. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Ну где вы? Как обстановка? Палку киньте нам. Чего скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. А сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MOD_Russia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз. Откуда выходишь? Стой, пока стоп, стрельба. Мы выходим, двоих выходим. Стоп, стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим в запой. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Где вы? Как обстановка? Палку киньте нам. Чё скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. А сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Похлысь. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Grad dari kelompok pasukan Dnipro menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urugan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим из больницы выходим. Стоп стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим за поезд. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай! Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшники, которые вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, поползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогай. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Ну где вы? Как обстановка? Палку киньте нам. Чё скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, поползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNED ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Grek dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander-M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим, больницу выходим. Стоп стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите. Вот НБшник, который здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте! Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цветь. Ну где вы? Как обстановка? Сигналку киньте нам. Чего скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. А сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNET ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk. Ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз. Откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба. Мы выходим, выходим. Стоп стрельба. Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим в забор. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите. Вот НБшник, который здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, и жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Ну где вы? Как обстановка? Салку киньте нам. Чего скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNET ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Tulis Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Работаем! Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп, стрельба! Мы выходим, бои выходим. Стоп, стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим в запор. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай! Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну, вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну, вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цветь. Ну где вы? Как обстановка? Киньте нам. Чё скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Похлысь. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer unit ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Grad dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander-M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urugan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим, больницу выходим. Стоп стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим за поле. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай! Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите. Вот НБшник, который здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставай-то! Быстрее, поползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помог. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставай-то! Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Ну где вы? Как обстановка? Палку киньте нам. Чё скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крик, я не знаю. Еще. Похлысь. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее. Позицию. Ну вставай-то! Быстрее, поползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNED ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Dari Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее, работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим, больницу выходим. Стоп стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшник, который вы здесь видите. Вот НБшник, который здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Где вы? Как обстановка? Киньте нам. Чего скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNET ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda. Militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk. Ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urugan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через барьер, который вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз. Откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба. Мы выходим, бои выходим. Стоп стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим в запой. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшки, которые вы здесь видите. Вот НБшки, которые здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай, говорю. Вставай, и жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте! Давай! Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Где вы? Как обстановка? Халку киньте нам. Чего скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNED ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MOD-Russia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим, больницу выходим. Стоп стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим за поезд. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшки, которые вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте! Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Где вы? Как обстановка? Халку киньте нам. Чего скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Да сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Еще. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте! Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNET ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Grek dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilpul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее, работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба. Мы выходим, больницу выходим. Стоп стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшники, которые вы здесь видите. Вот НБшники, которые здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну, вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, не помогай. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, и жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну, вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Где вы? Как обстановка? Киньте нас. Чего скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну, вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNET ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работают. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим из больницы выходим. Стоп стрельба! Что за больница, говорю? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим за поле. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшники, которые вы здесь видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтобы с граника поработать. НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче.
тоже там? На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цвет. Где вы? Как обстановка? Палку киньте нам. Чё скинуть? Сигналку, сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крик, я не знаю. Еще. Похлысь. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNED ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Grek dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Ledakan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilko dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MODRussia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander-M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Urgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggil dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! С граника работаю с граника. Да. Южнее работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через границу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой, пока стоп стрельба! Мы выходим, двойник выходим. Стоп стрельба! Что за бойница, говорю? Бойница! Сказал, мы, говорит, с бойницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Сейчас заходим. Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай. Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял. Они выходили, они идут. Вот НБшники, которые вы здесь видите. Вот НБшники, которые здесь видите. Работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать.
НПшка, которую видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме, на приеме. Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи. Быстрее. Быстрее, говорю. Вставай. Вставай, говорю. Тихо, тихо, не помогу. Вставай. Жить хочешь? Хочешь жить? Вставай, говорю. Вставай, вставай. Вставай, вставай, говорю. Вставай, жить хочешь, вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем, вставай, говорю. Ну вставайте. Давай. Короче, пока здесь сидите, мужики. Прием. Нет. Не знаю. Цветь. Где вы? Как обстановка? Сигналку киньте нам. Чего скинуть? Сигналку кинуть! Сигналку, пацаны! Пошла сигналка! Майкл, сигналка пошла! Увидел сигналку. Сейчас мы сориентируемся. Дай голос, крикни, я не знаю. Плохой себе. Сейчас красную сигналку кинем. Работай! Пошла красная. Сейчас. И еще одну. Еще одна пошла! Заряжай! Еще одна пошла! Позицию быстрее, позицию. Ну вставайте. Быстрее, ползи! Быстрее! Puluhan posisi tentara Ukraina di reruntuhan bangunan makin hancur lebur usai kena hantaman ron peledak Rusia di Konstantinovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit resimen ke-57 Rusia membebaskan Konstantinovka di arah Kurakovsky. Usai digempur drone, Rusia mengklaim di wilayah ini dan sekitarnya tidak ada lagi jejak dari pasukan Kiev. Koherensi dan profesionalisme personel militer UNET ini membuat kerugian besar pada tentara angkatan bersenjata Ukraina dan selamanya mengubur harapan Ukraina untuk menahan kemajuan pesat angkatan darat Rusia di arah Kurakovsky. Jelas narasi unggahan militer Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen roket-roketnya diluncurkan di Zaporozhye. Roket Rusia menyerang posisi tentara Ukraina yang disamarkan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak MLRS Greg dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menyerang konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Koordinat sasaran diperoleh dari peralatan pengintaian artileri dan awak kendaraan udara tak berawak. Sedangkan pada benteng tentara Ukraina tampak jelas dalam rekaman. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam serangan ini. Ketegangan konflik antara Ukraina dan Rusia kembali meningkat setelah para pejabat di Kiev melaporkan rudal Rusia telah menghantam kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Adapun serangan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut. Menurut laporan Kepala Administrasi Lokal Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul dikutip dari laman military.com, serangan terbaru rudal Rusia menargetkan sebuah infrastruktur sipil. Sebanyak 8 orang dilaporkan terluka parah akibat terkena serangan rudal canggih Rusia. Jumlah tersebut meningkat setelah di hari sebelumnya serangkaian roket dan drone Rusia membuat 4 orang di Kryvyi Rih tewas dan 5 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Ukraina mengakui pesawat jet F-16 yang baru sebulan dikirim dari Amerika Serikat jatuh dalam misi pertempuran melawan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Kamis 29 Agustus 2024 mengakui bahwa jet tempur F-16 jatuh saat menangkis serangan rudal Rusia. Jet tempur F-16 Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menangkal serangan rudal Rusia di Ukraina bersama unit-unit pasukan pertahanan udara. Oleh Staf Umum dikutip Ukrainska Pravda, militer Ukraina menyebutkan bahwa jet F-16 membuktikan keefektifannya dalam pertempuran menembak jatuh 4 rudal jelajah Rusia. Akan tetapi komunikasi dengan salah satu pesawat terputus saat pesawat itu mendekati target berikutnya. Ternyata pesawat tersebut telah jatuh dan pilotnya tewas. Rekaman detik-detik penghancuran pengangkut personil lapis baja M113 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh amunisi lancet yang berkeliaran di daerah perbatasan wilayah Kursk ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan pengangkut personil lapis baja M113 buatan Amerika Serikat di wilayah perbatasan Kursk yang mengangkut militan dan amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan terkena serangan langsung dari amunisi lancet yang dioperasikan militer Rusia. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Awak penerbangan tentara di helikopter KA-52M melancarkan serangan udara terhadap anggota dan peralatan militer lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Videonya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @mod_Rusia pada Jumat 30 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran musuh yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuvir anti-misil, melepaskan rentetan rudal dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan pilot pesawat, personil dan peralatan militer lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total di arah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kontrol objektif atas penghancuran hanggar dengan senjata militer dan peralatan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Postolnoy, wilayah Sumy, ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @MOD_Russia pada Jumat 30 Agustus 2024. Area parkir peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan menggunakan drone pengintai. Setelah pengintaian berhasil dilakukan, koordinat target dipindahkan ke awak sistem rudal operasional taktis Iskander M. Akibat serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina harus menerima kerugian besar. Di antaranya, kehilangan kendaraan tempur MRRS Kurgan, kendaraan tempur MRRS Grad, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini. Tahun ketiga invasi tampaknya belum menjadi tahun yang pas untuk Rusia dan Ukraina bisa berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua negara bertetangga ini justru semakin menggila dan saling menghancurkan di medan pertempuran. Segala cara dilakukan untuk saling mengalahkan. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat militer Rusia menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman kepada personil musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebut dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Откуда? Не работай! Стой! Тихо, стой! Граника, работай!